Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum Bapak Ibu Saudara memulai aktivitas di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena Tuhan karuniakan kami lagi nafas hidup untuk menjalani hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai ayat 15. Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai ayat 15. Demikian. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjelat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat.
apabila seorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawa sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hukum Taurat sebagai pedoman hidup orang Yahudi, ada satu perintah atau ada satu hukum dalam hukum Taurat, yaitu jangan mencuri. Karena mencuri adalah mengambil hak yang bukan miliknya. Mencuri adalah mengambil hak orang lain, baik itu harta benda, uang, atau barang berharga, atau hewan, atau bentuk apapun itu dilarang. Karena harta benda seseorang diperoleh dengan susah payah, tetapi pencuri mendapatkan dengan mudah. Pencuri hanya mengambil atau merampas hak orang dengan mudah. Alkitab atau firman Tuhan melarang orang melakukan pencurian karena mengambil hak orang yang didapatkan dengan bersusah payah. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman sekarang kita melihat atau kita membaca berita-berita baik melalui media sosial, kita nonton di dalam televisi, atau masih ada juga yang membaca di koran tentang kejahatan pencurian. Sekarang ini banyak terjadi kejahatan merampas hak orang lain atau mencuri. Baik mencuri hanya untuk mengambil barang atau uang atau benda berharga, tetapi ada juga yang mencuri dengan kekerasan, merampas hak orang yang sedang dibawa. Biasanya itu orang sedang berkendara, misalnya di motor, tasnya dirampas. Kalau tas dipertahankan maka nyawa melayang. Atau motor dirampas oleh begal. Ataupun bukan hanya motor, mobil pun kadang-kadang dirampas. Ya, mencuri dengan kekerasan itu terjadi. Dalam keadaan sekarang memang keadaan yang sulit. Tetapi saudara-saudara, itu bukan juga hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sama sekali tidak punya, tetapi orang-orang yang ingin hidup mewah, ingin hidup dengan senang tanpa bersusah payah.
bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sama sekali tidak punya apa-apa, tetapi juga saudara-saudara dewasa ini juga dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya sudah punya, orang yang sudah punya harta, orang yang sudah punya rumah, orang yang sudah punya kekayaan. Ketika dia mendapatkan kesempatan dalam jabatan tertentu, entah itu kepala daerah, wali kota, bupati atau gubernur, entah itu pejabat di dalam pemerintahan, sebagai seorang menteri, sudah kaya tetapi masih mengambil hak orang lain yang bukan miliknya, korupsi, manipulasi, justru dilakukan oleh oknum-oknum pejabat. Nah, saudara-saudara, itu mengambil hak orang lain, mengambil hak banyak orang, mengambil hak negara. Dan kadang-kadang orang sudah lupa bahwa itu melanggar akan kehendak Tuhan, melanggar akan perintah Tuhan. Orang sudah lupa kalau itu adalah dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita semua supaya kita taat akan perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan, jangan mencuri. Karena mencuri adalah mengambil hak yang sudah dimiliki oleh orang lain, mengambil kekayaan orang lain, mengambil harta benda orang lain yang didapatkan dengan susah payah. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar mengingatkan kita. Sekecil apapun itu, kita jangan melakukan. Kita jangan mencuri. Apalagi mencuri dengan kekerasan. Apalagi mengambil hak banyak orang dengan cara korupsi. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga penghukuman Tuhan tidak terjadi terhadap kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah memperdengarkan suara-Mu melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk kami tidak mengambil hak orang lain. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami. Berkati kami agar apa yang kami lakukan hari ini berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.